Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengemudi ojek daring di kota Medan terlindas mobil minibus, diduga akibat pengemudi mobil dalam keadaan sakit. Bendahara Kecamatan Medan Barat ditembak kaki sebelah kanannya oleh orang tidak dikenal. Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi gelar operasi Zebra Toba 2022 tanpa memberikan tilang. Pelanggar hanya diberikan teguran. Kita ke informasi utama. Sipir Rutan Kelas 2 Kabanjahe Kabupaten Karo menggagalkan penyelundupan 300 gram sabu-sabu yang akan diedarkan di dalam rumah tahanan. 3 orang narapidana kasus narkoba ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 orang pengirim sabu-sabu masih dalam pengejaran. Tiga narapidana yang diduga terlibat dalam kepemilikan dan peredaran narkoba di dalam rutan diringkus Polres Karo. 300 gram narkoba jenis sabu gagal dikirimkan. Gagalnya pengiriman sabu ini dimulai dari kecurigaan salah seorang sipir rutan atas keberadaan 2 pemotor berboncengan. Kedua pria itu hilir mudik di sekitar areal rutan sebelum akhirnya membuang sebuah bungkusan tepat di pintu masuk. Kecurigaan sipir makin kuat setelah salah seorang warga binaan yang mendapat asesmen menjadi tahanan pendamping sebagai petugas kebersihan datang untuk mengambil bungkusan. Saat ditanyai isi bungkusan, warga binaan langsung gugup. Petugas langsung melakukan pengecekan isi bungkusan. Didapati sabu seberat 300 gram yang dibagi dalam 3 plastik putih. Temuan ini langsung dilaporkan ke Mapolres Karo. Kapolres Karo AKBP Roni Nikola Sidabutar menyatakan telah mendapatkan ciri-ciri dan identitas 2 pemotor berboncengan yang membuang bungkusan berisi sabu di depan pintu rutan melalui rekaman CCTV. Barang bukti yang kita sita, yang kita amankan pada saat kejadian tersebut adalah sebanyak 3 paket klip berlis merah, tes berlis merah berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan bruto 296 atau kurang lebih 300 gram dibagi menjadi 3 bagian. Jadi masing-masing 1 on. Polisi telah menetapkan 3 tersangka warga binaan yang diduga akan mengedarkan sabu kiriman di dalam rutan kelas 2B Kabanjahe. Ketiga narapidana kasus narkoba itu terancam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Bendahara Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ditembak orang tidak dikenal dengan menggunakan airsoft gun. Saat kejadian, korban sedang melintas mengendarai sepeda motor dengan anaknya. Tiba-tiba 2 orang yang mengikutinya langsung menembak kaki sebelah kanan korban. Inilah rekaman CCTV yang merekam pasca kejadian penembakan Bendahara Camat Medan Barat yang terjadi di Jalan Bono, Medan. Kejadian tersebut berlangsung pada Selasa kemarin. Korban terpaksa dibopong sang suami karena kondisi kaki korban yang mengalami pendarahan akibat ditembak airsoft gun oleh orang tak dikenal. Sandy, saksi mata yang tinggal tak jauh dari tempat kejadian perkara, mengatakan peristiwa penembakan terjadi saat kondisi hujan. Korban yang saat kejadian tengah melintas menggunakan sepeda motor diikuti oleh 2 orang dari belakang. Pelaku yang berboncengan ini pun langsung memepet korban dan menembakkan kaki sebelah kanan korban. Akibatnya, korban mengalami luka parah dan pendarahan karena peluru airsoft gun masih menempel di kaki korban. 6 jam 6-an gitu lah. Sempat ada dengar suara tembakan, Pak? Nggak ada suara tembakan. Tapi luka parah, Pak, sampai berdarah gitu? Berdarah lah ininya di sini ya nih, pas sini. Naik beat katanya. Oh, naik motor ya, Pak? Bawa anak kecil depannya. Pulang jemput anaknya, ya. Kan nggak lama kan hujan. Pakai mantel juga dia.
Sementara itu, Camat Medan Barat, Lili, membenarkan peristiwa penembakan tersebut. Camat juga menjelaskan korban tidak memiliki masalah baik di kantor maupun di luar kantor. Barang-barang berharga milik korban juga tak ada yang hilang pada saat kejadian. Kejadiannya itu di Jalan Bono, lebih kurang pukul 18:16. Beliau dipepet dan kaki beliau ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Hari ini pukul 13.30 akan dioperasi karena memang masih ada proyektil yang ada di dalam. Dia satu benda yang mau diambil. Saya kira itu. Dugaan airsoft gun itu. Dugaan airsoft gun itu sementara. Saat ini kasus penembakan ini tengah ditangani oleh Kepolisian Sektor Medan Timur dan mengumpulkan alat bukti. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kita beralih ke informasi lain, seorang pengemudi ojek daring di Kota Medan terlindas mobil minibus. Kecelakaan terjadi diduga akibat pengemudi mengendarai mobil dalam keadaan sakit. Nekat berkendara saat tengah mengalami gangguan kesehatan serius. Seorang pengemudi minibus menabrak pemotor ojek online yang akan menyeberang jalan. Motor yang dikemudikan korban terlindas masuk kolong mobil, terjadi di ruas Jalan S. Parman, Medan. Korban yang sempat terjepit dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Mobil minibus diketahui datang dari arah Jalan S. Parman, melintas dengan kecepatan sedang, sementara pemotor ojek online tiba-tiba datang dari arah Jalan Pardede untuk menyeberang. Pengemudi minibus yang diduga mengalami penyakit jantung seketika kehilangan kendali, menabrak sepeda motor. Akibatnya korban dan motornya terlindas dengan posisi berada di bawah mobil. Warga yang melihat kejadian ini langsung mengevakuasi korban dan penabrak untuk mendapatkan perawatan medis. Rupanya kawan ini mau muter, terelak lagi, tabraknya terus kereta. Terus berapa yang luka-luka, Pak? Tadi supirnya sama yang bawa kereta ini lah. Supir mobil kan luka juga. Iya, parah, pulang kan. Terus supir sepeda motornya 2 orang yang luka, ada bawa penumpang? Oh gitu, jadi ada 2 orang yang luka? Iya. Ini sekarang di mana? Unit Lantas Polsek Medan Baru telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan. Sepeda motor dan mobil yang terlibat kecelakaan saat ini telah diamankan ke Mapolsek Medan Baru. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Satu unit minibus di Kota Tebing Tinggi menabrak 7 unit sepeda motor yang sedang terparkir. Dalam kejadian tersebut, 2 orang luka-luka dilarikan ke rumah sakit, sementara sopir babak belur dihajar massa dan diamankan ke Satlantas Polres Tebing Tinggi. Seorang sopir minibus Rabu sore diamankan pihak kepolisian dari amukan massa setelah menabrak 7 sepeda motor yang terparkir di depan Sekolah Muhammadiyah Jalan SM Raja Kota Tebing Tinggi. Kejadian berawal saat minibus yang datang kencang dari arah Simpang Rampung menuju Siantar tiba-tiba oleng karena diduga menghindari kendaraan yang ada di depannya. Seketika sopir membanting setir ke arah kiri hingga menabrak 7 sepeda motor dan 2 orang yang berada di atas sepeda motor. Akibatnya 2 orang mengalami luka-luka dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Tebing Tinggi. Mobil tersebut lari dikejar sama warga karena kan sudah tidak terelakkan lagi di sini rame, mereka menabrak ke kiri, buang setir ke kiri. Petugas Laka Lantas Polres Tebing Tinggi yang mendapat laporan langsung terjun ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengatur lalu lintas yang sempat macet akibat kejadian Laka Lantas tersebut. Mendapatkan informasi dari TKP, sementara mungkin keadaan oleng. Korban ada Korban ada 2 orang sudah kita amankan yang mengalami luka di sekarang ini kita amankan untuk mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Korban ada dekat dengan TKP ataupun. Kini kasus Laka Lantas ini ditangani pihak Satlantas Polres Tebing Tinggi. Guna pemeriksaan lebih lanjut, petugas mengamankan sopir minibus beserta seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan ke kantor Laka Lantas Polres Tebing Tinggi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi.